Sebagai seorang hakim agung di periode 2011-2018, sekarang setelah salah satu terdakwa kasus korupsi Pak Tom Lembong mendapat abolisi, hakim dilaporkan dan ini adalah peristiwa pertama dalam sejarah. Artinya hakim mendapat sorotan bahwa ia telah memutuskan vonis bukan atas dasar keadilan. Entah dia tidak paham kasusnya atau memang karena pesanan politik. Hakim seringkali dilaporkan. Saya ini berkali-kali menjabat sebagai Majelis Kehormatan Hakim atau MKH yang mengadili hakim di semua tingkatan. Jadi biasa, karena hakim kan tidak bisa memuaskan semua pihak yang diadili. Ini kalau kita bicara netral ya, objektif bagi saya. Oke, kalau gitu saya mau masuk begini. Seperti misalnya pertimbangan yang diberikan atau dibacakan oleh majelis hakim, yaitu Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan dan lain sebagainya, lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibanding dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pertimbangan macam apa ini? Itu ngawur itu. Nah, saya tidak boleh dikatakan ngawur ya, tidak boleh sama sekali. Oke, saya akan kita objektif. Saya melembutkan pernyataan Bung Refli. Pertimbangan macam apa ini? Sejauh ada relevansi pandangan hakim terhadap sebuah konteks perlakuan atau di bidang ekonomi menyangkut hukum, ada dua pandangan atau mungkin lebih, yaitu bagaimana kapitalis ekonomi dan nasionalis atau seni Pancasila. Itu biasa saja. Hakim memperbandingkan hal yang tidak pernah tercuat tapi ada di pikiran hakim majelis ini. Bahwa ini apakah ke sana, apakah ini ke sini. Itu kan kebebasan hakim. Apa hakim dibelenggu untuk tidak boleh mempersoalkan yang tidak dibahas? Tidak, saya pikir. Ya. Jadi gini, kan kalau hakim membuat sebuah putusan, itu harus ada koherensinya, korelasinya. Jadi putusan terakhir Tom Lembong itu tidak ada kaitannya dengan ekspor impor. Tidak ada kaitannya dengan impor gula. Jadi kerugian negara yang dihitung itu adalah kelebihan bayar dari pihak swasta kepada PPI. PPI itu Perusahaan Perdagangan Indonesia yang notabene adalah BUMN. Gula itu harga pokoknya 8.900, kemudian PPI beli 9.000. Jadi dianggap lebih bayar. Lalu hubungannya sama Tom Lembong apa? Kan awalnya kita lihat kebijakan impor gula. Oke, tapi itu tidak dipersoalkan pada putusan akhir. Lalu kalau kita kaitkan dengan ekonomi kapitalisme, itu di mana kapitalismenya? Coba bayangkan, kita berpikir apa kapitalismenya di sana? Misalnya ya, katakanlah Tom Lembong memilih untuk melibatkan swasta dalam impor. Ya kan? Misal tidak monopoli BUMN. Kapitalismenya di mana? Kalau kita bicara ekonomi Pancasila, itu ekonomi yang ada 3 pilarsnya. Oke, Anda merasa ada ketidakadilan untuk para hakim. Kenapa hakim yang mutus berdasarkan dakwaan jaksa, tapi yang justru kena getahnya adalah majelis hakim, bukan kejaksaan? Kalau integrasi jabatan tugas ya tentunya semua akan terlibat. Ya, Anda juga merasa bahwa dalam hal ini majelis hakim mendapat ketidakadilan? Kalau pelaporannya teknis yuridis, saya tidak sependapat untuk dilanjutkan. Kecuali memang teknis yuridis seperti apa Prof maksudnya? Ya membahas tentang tadi itu, termasuk Pak Refli mempersoalkan pandangan hakim mengenai bentuk perekonomian. Kenapa tidak? Bukankah itu sebagai bagian dari pembelajaran hukum? Hanya perilaku hakim yang salah itu yang bisa diadili kemudian setelah putusan hakim. Hakim ini tidak mempunyai, advokat juga demikian kan. Advokat pun ada ketentuan mengenai kekebalan. Ada pasal 19 undang advokat juga mengatur itu. Jadi advokat itu tidak bisa dituntut dalam perkara ini baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oke, jadi apapun pertimbangan hakim maka itu adalah hak yang dimilikinya karena dia hanya bertanggung jawab. Karena ada di atas, kalau dikatakan ini tidak adil dan sebagainya kan siap negara menyiapkan banding, kasasi sampai PK. Putusan hakim itu tidak boleh dipersoalkan oleh pejabat publik. Pejabat publik wajib melaksanakannya. Tetapi academician ya boleh. Kita ini kan orang akademisi kan. Jadi Prof Gayus, saya mengajar hukum kan. Karena itu menurut saya ya kita harus melihat ini sebagai sebuah bahan akademis untuk dipersoalkan. Nah, foranya di mana ya? Di sini juga tidak masalah. Jadi kita ini bukan sekedar menggugat dalam soal kekebalan hakim kan. Prof Gayus akan mengatakan
putusan hakim itu dianggap benar sebelum dievaluasi, sebelum ada pengadilan tingkat banding dan lain sebagainya. Tetapi kita kan menjadikan ini sebagai pembelajaran publik. Yang dikhawatirkan Ya kan? presiden menjadikan tidak stabilnya negara, itu dikhawatirkan. Jadi tidak semua dilarang ya, itu hak dan kebebasan, tidak usah dimanapun membahas itu kebebasan. Jadi Prof lebih melihat untuk menghindari instabilitas nasional. Tapi secara materi seharusnya tidak layak dapat abolisi. Maksudnya gini, begitu? Prof, instabilitas nasional itu yang mana? Ya, Kalau terjadi kita hari ini membahas pro putusan kontra. hakim, Ini masih baru ya, ini masih baru, akan berkembang terus. justru kalau menurut saya akan terjadi instabilitas kalau tidak dikeluarkan abolisi terhadap Tom Lembong. Karena ini akan menjadi presiden buruk bagi investasi. Saya sepakat Pak. Saya menduga ya, itulah yang membuat Presiden Prabowo mengeluarkan abolisi. Saya sepakat dengan pengeluaran Walaupun abolisi sebenarnya ini. dia sedang tapi jangan dipandang bermain politik secara dengan berbeda, amnesti. secara politik Tetapi ya. Justru saya tidak ingin abolisi ini memang produk politik yang berkaitan dengan hukum. Tetapi jangan dipolitisasi seperti cuatan-cuatan. Ini persis memperingatkan pengadilan, hakim-hakim supaya betul. Ini bukan jalurnya. Itu tujuannya mungkin iya, tapi bukan jalurnya. jadi Bentar. gini. Sebentar, Kalau kita Bung Refli. Jadi Prof Gayus termasuk setuju dong adanya pemberian abolisi dan Saya amnesti. sangat setuju, Tetapi diterima dengan yang baik. tidak Anda setujui adalah kemudian ini menjadi peringatan pada lembaga penegak hukum, sistem peradilan untuk mengkoreksi diri. Itu Saya tidak berbeda, Anda lihat itu. saya berpandang yang berbeda. Tentunya boleh saja orang menganggap seperti itu, tapi saya bisa boleh juga untuk memandang sebaliknya. Bahwa presiden membelenggu, tidak lagi mengizinkan orang ini menimbulkan keributan untuk tidak boleh diproses secara hukum. Oke.